Oke, selamat jumpa lagi dengan saya, Asma. Hari ini yang akan kita bahas adalah terkait beberapa topik. Ada satu topik yang akan kita bahas bersama. Anda bisa lihat ya dari tampilan awal saja sudah bisa ditebak apa dan dari judulnya juga kita bisa tahu. Oke, topik hari ini yang akan kita bahas adalah tentang landscape budaya. Cara budaya mempengaruhi landscape fisik bumi. Dari judulnya saja kita bisa menebak ya, berarti aspek-aspek budaya atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang akan kita bahas pada topik hari ini. Oke, tidak usah menunggu lama, kita lanjut ke topik berikutnya. Oke, pembahasan yang akan kita kaji adalah sebenarnya ada pertanyaan yang paling krusial, apa itu budaya? Apakah kita tahu apa itu budaya? Sebenarnya budaya itu apa? Tujuannya apa dan untuk apa? Mengapa kita harus paham budaya? Mengapa kita harus mempelajari budaya? Mengapa kita harus menerapkan budaya-budaya kita sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana sih budaya mempengaruhi landscape alamnya? Ternyata budaya itu bisa mempengaruhi juga alam. Karena jika budaya kita baik dan kita melindungi alam, tentunya akan mempengaruhi juga lingkungan sekitar kita. Kemudian pertanyaan ketiga, topik ketiga, pembahasan ketiga itu berbagai pengaruh budaya pada landscape alam. Ya, karena banyaknya budaya yang akan akhirnya mempengaruhi alam itu sendiri, baik budaya kita sendiri maupun budaya-budaya yang ada di pedalaman. Oke, hasil pembelajaran yang akan kita dapatkan dengan mempelajari topik ini yaitu tentunya adalah dengan mempelajari cara budaya dapat mempengaruhi landscape alam, kemudian pahami jenis-jenis landscape budaya, kemudian bagaimana budaya menyebar, identifikasi penanda budaya wilayahmu. Oke, topik yang akan kita kaji yaitu kenapa, ada pertanyaan di awal tadi, kenapa harus mempelajari budaya ya. Mempelajari budaya itu ada kaitannya dengan membina hubungan yang baik dengan siapapun, dengan lingkungan, dengan alam, dengan cultures, dengan masyarakat di lingkungan kita ataupun masyarakat di luar lingkungan kita harus memiliki hubungan yang baik. Kenapa? Karena dengan memiliki hubungan yang baik, maka alam pun ikut alam pun bisa kita lihat dengan sesuatu yang bagus. Ada kedamaian, ada ketentraman. Oke, pahami jenis-jenis landscape budaya. Kenapa kita harus pahami jenis-jenisnya? Karena dengan memahami jenis-jenisnya pun kita akan tahu bahwa ada beberapa hal-hal yang harus diikuti berdasarkan pola-polanya, jenis-jenisnya budaya. Apa sih ini budaya ini? Dia harus seperti bagaimana? Kita harus berlaku seperti apa? Oke, bagaimana budaya menyebar? Budaya itu bisa menyebar dimanapun, dari orang ke orang, dari masyarakat satu ke masyarakat lain, ataupun dari tradisi-tradisi yang turun-temurun bisa diwarisi kepada anak cucu yang walaupun berpindah tempat itu tetap akan terwarisi, tetap akan terlestari. Oke, kemudian selanjutnya identifikasi penanda budaya wilayahmu. Kenapa kita harus mengidentifikasi? Karena beberapa budaya itu harusnya itu kita sudah tahu, apalagi kita generasi milenial. Jadi kita harus tahu bahwa aspek-aspek budaya itu apa saja. Kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa melestarikan, kita bisa membudayakan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Kemudian landscape budaya
Saat membahas landscape alam, kita sering memikirkan karakteristik budaya fisik alam di permukaan bumi. Namun, landscape geografi juga dapat ditentukan oleh budaya penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Ya, ini memiliki sangkut paut dengan yang kita bahas di awal tadi, karena dengan kerjasama yang baik, dengan pelestarian yang membudaya dari masyarakat sekitar, kita pun juga memelihara alam, tentunya akan memiliki dampak yang baik untuk kita. Alam kita pun jadi terlestari, terjaga, terlindungi. Kemudian penduduk yang tergabung dalam komunitas pembentuk perilaku dan kebiasaan yang serupa yang menjadi kepercayaan, tradisi, dan tindakan bersama ini adalah budaya. Ya, karena budaya itu berasal dari masyarakat, jadi masyarakat yang melindungi, yang melestarikan, jadi kita juga yang akan menikmati budaya apa yang kita miliki itu akan tetap terjaga. Hal ini kemudian mempengaruhi landscape tempat komunitas tertentu tersebut di tempat tinggal. Ya, betul sekali, karena dengan kita memelihara budaya kita, landscape alam kita, alam lingkungan, warisan leluhur, anak-anak cucu kita, generasi kita yang mampu untuk mengembangkan, menjaga, sudah sangat jadi poin penting dalam aspek kehidupan kita. Kemudian beberapa indikator budaya yang mempengaruhi landscape. Ada 3 aspek poin yang terpenting yang mempengaruhi sekali, ya, yaitu etnisitas, kemudian bahasa, dan kemudian agama. Kenapa 3 hal ini sangat menjadi kunci dari segala aspek budaya? Karena etnisitas, bahasa, dan agama itu adalah 3 hal yang terkait satu sama lain. Kenapa terkait? Karena kalau kita bahas tentang etnis, begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Dan kita akan sangat-sangat tahu ya kalau beberapa etnis itu sangat menghargai suku etnis yang lain. Kemudian bahasa. Karena banyaknya bahasa yang kita miliki itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya adalah kita tahu bahwa ternyata Indonesia itu memiliki banyak beragam bahasa. Dan kekurangannya adalah jika satu daerah itu memiliki bahasa yang bahasa pedalaman, bahasa daerah, dan biasanya mereka tidak terlalu mampu untuk mengutarakan karena perbedaan bahasa tadi, makanya kita gunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, untuk memadukan bahasa-bahasa yang berbeda tadi. Yang ketiga kemudian agama. Dari ketiga aspek tadi sama-sama memiliki beragam agama, beragam bahasa, dan beragam etnis. Dan lagi-lagi agama, kita harus sama-sama menghargai kepercayaan, mentoleransi kepercayaan orang lain, membuat itu sebagai kekayaan budaya kita, negara kita. Oke, difusi budaya. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah difusi budaya. Ada 3 aspek yang akan kita bahas. Pertama, wilayah budaya, kediaman budaya, dan definisinya. Wilayah budaya, lokasi sifat atau komunitas budaya. Lokasi-lokasi yang memungkinkan adanya komunitas atau masyarakat yang berlindung di situ, yang menempati tempat tinggal dalam suatu lingkup budaya. Kemudian kediaman budaya, asal sifat budaya sekelompok orang. Biasanya ini yang dipakai adalah budaya-budaya dari suku pedalaman yang biasanya tidak terlalu memiliki tidak terlalu mengeksplor budaya mereka, dan mereka melestarikan budaya mereka. Itu adalah salah satu hal yang baik juga, karena walaupun dengan perubahan zaman mereka tetap eksis dengan budaya mereka, melestarikan, membudayakan, memelihara, menjaga agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Kemudian definisi budaya. Definisi budaya adalah penyebaran budaya dan metodenya. Penyebarannya seperti migrasi,
perdagangan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu aspek juga yang mempengaruhi perkembangan budaya, karena perpindahan daerah, perpindahan orang ke daerah lain biasanya itu juga membawa budaya mereka sendiri-sendiri. Tapi walaupun beragam budaya tadi tidak mempengaruhi rasa kebanggaan kita terhadap suku kita. Tetap kita adalah tetap warga Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan, dan kita tetap menghargai itu. Oke, kemudian yang kita akan bahas adalah folk versus budaya. Apa itu budaya folk dan apa itu budaya populer? Budaya folk juga disebut sebagai budaya lokal, ditandai oleh elemen budaya kelompok kecil yang homogen. Ya, ada perbedaan ya. Ternyata budaya folk itu ada budaya lokal yang dilestarikan oleh warga-warga yang menganutnya. Kemudian budaya popularitas ditemukan pada kelompok heterogen lebih besar yang memiliki beberapa elemen budaya sama. Budaya populer bisa ada ataupun tidak ada di satu area. Ya, budaya ini biasanya dipopulerkan dari beberapa komunitas jadi lebih ke komunitas yang lebih besar. Ya, cukup sekian topik yang kita bahas hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lebih baru lagi yang kita akan bahas bersama-sama. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, boleh dikirim di link ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Thank you.